Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai jadwalisme, tidak ada satu jika tidak ada dua, maka terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, secantik dan seburuk rupa, maka sempurnalah seimbanglah alam semesta ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan atau menyampaikan sebuah tausiah dengan tema toharoh atau bersuci. Mengapa kita perlu untuk toharoh dan bersuci? Karena syarat utama untuk diterimanya amal ibadah kita adalah dengan toharoh atau bersuci. Hadirin rahimakumullah, dalam ilmu fikih, toharoh adalah hal yang paling utama. Mengapa? Karena toharoh adalah bentuk upaya seorang muslim menjaga kesucian dirinya dari hadas dan najis. Ada dua aspek yang perlu kita perhatikan dalam toharoh. Yang pertama, bersuci dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, kentut. Nah, itu adalah contoh hadas kecil. Lalu, bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara wajib berwudu. Hadirin yang dirahmati Allah, bersuci tidak hanya berhubungan dengan kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan jiwa dan hati. Kebersihan hati adalah menjaga diri dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan kebencian. Sebagaimana kita membersihkan tubuh, kita juga perlu membersihkan hati dari sifat-sifat yang merusak diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kebersihan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagian dari menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi orang lain. Lingkungan yang bersih juga mencerminkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita diwajibkan untuk selalu berada dalam keadaan suci, terutama ketika ingin melaksanakan ibadah sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamshahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya menjaga kesucian sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua yaitu hadas besar. Tadi saya sudah dijelaskan mengenai tentang hadas kecil. Yang sekarang yang saya akan jelaskan yaitu tentang hadas besar. Contohnya seperti mengeluarkan air mani berhubungan badan, kemudian mengeluarkan darah saat kita haid atau mens. Nah, itu diwajibkan untuk mandi wajib. Mandi wajib tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kita bersihkan. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang mengenai hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua yaitu mengenai tentang bersuci dari hadas. Yang kedua bersuci dari najis, yaitu segala sesuatu yang dianggap kotor dalam syariat Islam, seperti kotoran manusia, darah, atau benda-benda najis lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga diri dari najis agar ibadah yang kita lakukan sah dan diterima. Najis sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, najis mughaladoh. Najis mughaladoh adalah najis yang paling berat. Contohnya adalah air liur anjing. Lalu, bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan mencuci sebanyak 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan air tanah. Nah, mensucikannya yaitu mencucinya sebanyak 7 kali, kemudian salah satunya dicampur dengan air tanah. Najis yang kedua yaitu najis muhafafah. Najis muhafafah adalah najis yang paling ringan. Cara membersihkannya yaitu cukup dengan mencipritkan air. Najis muhafafah salah satu contohnya yaitu air kencing anak laki-laki dan air kencing anak perempuan. Yang ketiga yaitu mengenai najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini najis yang tengah-tengah. Contohnya pada suatu hari ada anak-anak, yaitu anak yang bukan bayi lagi ya, tetapi anak yang sudah agak besar. Kemudian anak tersebut map dan bermain dengan teman-temannya. Kemudian kencing. Nah, ibunya sedang sibuk memasak, maka sehingga air kencing tersebut kering. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan membersihkan najis tersebut sampai hilang baunya dan warnanya. Itu adalah cara membersihkan najis mutawasitoh. Mengapa sih kita perlu toharoh atau bersuci? Yang pertama, karena Islam mengajarkan kebersihan sebagian dari iman. Yang kedua, Allah menyukai orang yang bersuci seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Maka dari itu marilah kita menjaga kebersihan, mulai dari kebersihan badan, kebersihan pakaian maupun kebersihan tempat. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan toharoh sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan menjaga kebersihan lahir batin,
Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.